Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi subuh hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim yang fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bisa diwakilin. Kalau saya nggak sholat subuh diwakilin istri bisa. Kalau fardu kifayah, nah kita fardu ain, kewajiban kita seorang muslim per individu, yaitu sholat subuh, dan dilaksanakannya menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan untuk dilakukannya secara berjamaah, dan kita lakukan itu semua, baik yang fardu ainnya atau fardu, dan juga yang sunnah muakkadnya kita laksanakan di masjid berjamaah. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal-amal yang wajib dan sunnah yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini, agar kita membawa bekal menuju perjalanan yang sangat jauh. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada golongan manusia yang akan perjalanan jauhnya itu membawakan hasil. Perjalanan jauh itu nggak bisa dihitung dengan jam, dengan tahun dan waktu dan hari. Kita nggak tahu berapa lama perjalanan jauh itu, yang udah bukan hitungan manusia lagi. Dan berhasilnya itu nanti pada saat perjalanan jauh itu dikasih catatannya, dikasih hasil perjalanannya dengan tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun golongan orang-orang yang mendapat perjalanan jauhnya hasilnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang itu akan mendapatkan perlakuan yang baik, akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan karena tangan kanan yang menerima catatan itu. Tapi ada lagi kelompok yang wa amaman utiya kitabahu wara'a zahri. Golongan orang-orang yang perjalanan jauhnya tidak dia siapkan. Repot. Utsman bin Affan itu sudah mempersiapkan perjalanan jauhnya. Nangis melulu dia kalau di depan kubur itu. Innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Dia tahu perjalanan sangat jauh, kata Utsman bin Affan. Sesungguhnya tempat ini yang di hadapan aku, maksudnya adalah 1x2 meter, tempatnya Utsman bin Affan. Perjalanan jauh yang dia akan lalui itu ini dulu nih, katanya. Nangis. Terus ditanya sama sahabat yang lain, wahai Utsman, kenapa kau menangis terisak-isak begitu? Kau sudah dijaminlah masuk surga sama Rasulullah. Kau mempunyai istri, anak-anak Rasulullah. Kurang apa? Istrimu adalah anaknya Rasul. Pasti kau ditolong oleh ayah mertuamu gitu. Tapi Utsman gak bangga dikasih tahu itu, malah nangis. Dia malah berkata, aku dinasihati sama mertuaku, sama Rasulullah. Apa kata mertuaku? Hai Utsman, innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah perjalanan pertama kamu.
Fa in naja minhu, kalau kau selamat dari perjalananmu yang satu ini, selamat, fama ba'dahu aisar. Gak usah khawatir, perjalananmu yang selanjutnya akan mudah. Jadi perjalanan pertama kita nanti adalah ini, kuburan katanya. Berapa lama nunggu di situ? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu kapan. Itu. Kata Utsman, wa illam yanja. Kalau saja perjalanan jauh itu tidak memberikan keselamatan, fama ba'dahu asyad. Maka perjalanan jauh yang lainnya akan menyengsarakan, kata Rasulullah kepada mantunya Utsman bin Affan. Gak ada jaminan, gak akan ada jaminan walaupun mantunya Rasulullah kalau dia tidak membawa bekal yang banyak. Nah, kita sedang membawa bekal kita ini duduk di masjid. Malaikat sedang ada di atas kita, mendoakan kita dan memohonkan ampun untuk kita. Betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kumu maghfurun lakum. Berdiri kau dari masjid ini. Keluar dari masjid ini, maghfurun lakum. Kau sudah diampuni segala dosa-dosamu itu. Bekalmu bertambah dan dosamu dihapus. Semakin ringan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi bekal-bekal kita dalam perjalanan jauh kita yang akan kita bawa di hari-hari kemudian atau di alam-alam akhirat selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ayah bunda, ini kebetulan laptopnya nggak bisa nyangkut dengan kabel yang ada di LCD-nya. Jadi saya udah siapkan materi tapi nggak akan tersambung ke layar monitornya. Mohon maaf karena ininya beda colokannya. Jadi saya punya materi di sini nggak bisa ditampilkan di layar, nggak apa-apa, mohon maaf ayah ya, karena saya nggak bawa itunya, nggak punya sambungannya ya Pak Andi. Mungkin pengurus masjid harus beli lagi nanti. Karena zaman selalu berubah, ternyata laptop saya yang ada satu lagi yang di rumah itu memang bisa buat pakai yang gede colokannya, tapi yang ini nggak bisa, colokannya beda. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan saya sampaikan di sini masih kaitan dengan fiqh dakwah ya. Kemudian yang tema saya angkat adalah tentang fikih keluarga, yaitu dalam rangka implementasi orang tua dalam membentuk keluarga sakinah. Kayaknya kesannya berat padahal materinya enteng. Judulnya doang yang kelihatannya keren, padahal materinya udah biasa. Ini pernah saya sampaikan ketika ada kajian di Cinere. Saya sampaikan materi ini juga. Karena Pak Andi minta supaya bisa pakai laptop. Sekarang Pak Ustadz ada LCD-nya, ya saya pakai ini. Tadi saya banyak kitab atau buku, tapi ternyata diminta pakai laptop, saya pakai laptop. Dan materi ini kaitannya dengan fikih juga. Saya bukan mau ngajarin ayah, saya harus belajar dari ayah bunda. Karena di sini adalah pengantin lama, orang tua lama. Kalau saya, Pak Andi mungkin pengantin sedang kali ya. Baru 21 tahun kali menikah dengan ibu pasangan. Jadi bukan mengajarkan ayah ini. Judulnya Fikih Keluarga, Implementasi Orang Tua dalam Keluarga Sakinah. Ayah lebih berhasil dari saya karena sudah mencetak dan mengkader anak-anak ayah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini hanya mengingatkan diri saya dan mungkin pasangan muda tentunya. Baik, slide yang pertama yang ingin saya sampaikan bicara tentang fikih apa itu, karena judulnya Fikih Keluarga, Implementasi Orang Tua dalam Keluarga Sakinah. Fikih artinya, sering kita dengar kata-kata fikih. Fikih artinya al-fahmu, paham. Jadi bahasa Indonesia ya. Fikih itu bahasa Indonesianya paham. Atau paham, memahami sesuatu secara mendalam. Jadi pengertian fikih yang sering kita dengar, fikih artinya memahami sesuatu dengan mendalam, jangan cetek. Karena ada istilah dalam, ada istilah cetek. Kita pakai harus yang dalam, memahami fikih itu. Karena kaitan nanti pelajaran fikih itu banyak sekali. Kalau bicara keluarga ada fikih munakahat.
ada fikih tentang pernikahan, bagaimana membentuk keluarga yang baik. Nah, tentunya di dalam itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, yang harus dijalani oleh pasangan orang tua dalam membentuk keluarga bahagia tadi. Jadi fikih artinya memahami sesuatu secara mendalam. Pahami itu. Karena pernikahan itu juga salah satu unsur syariat Islam. Unsur syariat Islam. Karena itu sebelum mendalam saya ingin menyampaikan juga seorang ulama bernama Imam Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syatibi rahimahullah, wafat pada tahun 790 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam juz 2 halaman 120 kata beliau, syariat Islam, agama Islam yang kita anut, yang kita jalankan itu punya tujuan ayah. Cuma nggak sadar tujuan itu sudah kita jalankan. Tapi herannya ada Islamofobia. Ya, ada Islamofobia, ketakutan sama Islam. Padahal dia menjalankan syariat Islam. Padahal Islam itu sedang dijalankan sama dia. Seandainya dia tidak menjalankan syariat Islam, nggak mungkin begini. Nggak mungkin begini. Makanya kata Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya tadi, tujuan agama Islam, tujuan agama yang sudah kita anut ini ada 5. Yang pertama, hifzun nafas. Tujuan agama Islam yang sekarang kita jalani adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa saya. Gak boleh jiwa kita tuh dirusak oleh orang lain alias membunuh. Makanya Islam melarang membunuh. Karena agama Islam tujuannya adalah memelihara jiwa. Gak boleh membunuh, sakit menyakiti, memukul dan sebagainya. Gak boleh. Makanya ada hukum kisos. Ini kan sedang dijalankan di negara kita. Yang kedua, hifzun nasl. Kata Imam Asy-Syatibi, tujuan agama Islam yang sedang kita jalani adalah menjaga, memelihara nasl, keturunan. Nah, ini yang kita bahas. Fikih keluarga. Menjaga keturunan. Keturunan lewat apa? Lewat pernikahan yang sah. Pak, ayah, saya kaget ya. Ada ABRI ya. Suka sama ABRI tuh kemarin. Nauzubillah. Mau jadi apa gitu. Ini ABRI, ini suka sama ABRI juga. Laki sama laki itu. Nauzubillah. Islam mengajarkan kan ini. Dan ini kita jalankan. Hifzun nasl. Menjaga keturunan. Gak boleh nikah dengan sesama jenis. Mau jadi apa gak punya keturunan? Atau nikahnya di luar pernikahan yang sah. Sudah hamil duluan. Ini kan juga salah. Nah, Islam membawa misi dan tujuannya adalah menjaga keturunan yang akan kita bentuk melalui keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti jangan takut dong dengan tujuan Islam. Jangan takut dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya kita sedang menjalani itu. Ayah dan bunda ingin menikahkan anak dengan syariat Islam kan? Dinikahkan dengan syariat Islam. Dinikahkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sah jadinya. Coba kalau nggak ada itu. Nauzubillah. Ada istilah tuh kumpul bersama antara laki dan perempuan tanpa nikah. Nah, ini yang barangkali ternyata tujuan agama Islam yang sedang kita jalankan adalah hifzun nasl, memelihara, menjaga keturunan kita. Kalau nikahnya benar ayah, bunda, keturunannya benar. Tapi kalau nikahnya salah, maaf, belum nikah sudah punya anak, itu bukannya menjaga memelihara keturunan, merusak. Gak boleh, kata Ustadz Abdul Somad juga kan dia sering ceramah, kalau ada tanya jawab, boleh gak nama anak itu pakai bin bapaknya sebelum nikah yang sah? Gak boleh. Nikah sebelum sah, sudah punya anak, anaknya gak bisa menisbahkan bapaknya. Agus bin Abdullah misalnya. Si Agus ini nikahnya, anaknya belum nikah yang sah, udah lahir. Tapi kan gak mau ayah bundanya, nauzubillah.
Belum lagi kalau perempuan, ayahnya mau menikahkan, tidak bisa ayahnya menikahkan karena bukan anaknya. Rusak nggak jadinya? Rusak. Nah ini yang barangkali tujuan kita beragama Islam, hifzun nasl, menjaga keturunan melalui pernikahan yang benar. Dan setelah pernikahan, tentu kita akan membentuk keluarga yang bahagia. Ini yang kita bahas, yaitu implementasi orang tua dalam membentuk keluarga yang bahagia. Ternyata Imam Syatibi mungkin sekitar 15-17 abad yang silam sudah membuat ini. Tujuan agama Islam itu menjaga keturunan. Tujuan agama Islam yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta, melindungi harta kita. Nggak boleh harta kita diambil oleh orang lain. Kita sedang jaga. Dan juga termasuk nggak boleh harta kita ini dipendem melulu, nggak pernah dibagi kepada orang miskin. Alias nggak mau mengeluarkan infak, sedekah, apalagi zakat yang wajib. Ini juga salah. Jadi menjaga harta itu harus yang baik dengan syariat yang benar. Yang keempat, hifzul akal, menjaga akal. Agama Islam itu melindungi akal kita, pikiran kita. Nggak boleh dirusak dengan narkoba, pornografi, dan lain sebagainya. Itu yang merusak akal kita. Yang kelima, hifzuddin. Agama Islam tujuannya adalah dalam rangka menjaga, memelihara agama agar tidak rusak agama kita. Kan sekarang agama banyak macamnya, ayah, bunda. Ada agama Islam, kelihatannya Islam, tapi macam-macam gayanya. Masya Allah, na'udzubillah, semakin rusak. Nah ini yang barangkali kita inginkan. Kita belajar fikih ini agar supaya paham secara mendalam. Fikih itu artinya memahami sesuatu secara mendalam. Islam tuh begini, nggak neko-neko. Nah jadi perdalamlah agama Islam itu secara benar-benar mendalam isinya, yang disebut dengan istilah fikih. Kemudian arti fikih adalah secara terminologi, istilah, seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan interaksi manusia. Seperangkat hukum yang berkaitan dengan interaksi manusia. Ayah bunda. Jadi interaksi kita, kehidupan kita di masyarakat, itu ada norma hukum Islam. Bagaimana cara berdagang? Kan ada ayatnya tuh, kalau nggak hati-hati berdagang, wailul lil mutaffifin. Celaka itu para pedagang. Ayat Al-Quran udah mengancam para pedagang sebetulnya. Wailul lil mutaffifin. Celaka kamu kalau jadi pedagang. Kalau nggak mau celaka, ikutin ayatnya. Kalau menimbang, tidak boleh curang. Kalau menakar, tidak merugikan. Barang yang jelek, jangan dibilang bagus, kemudian mainkan harga, dan lain sebagainya. Seperangkat hukum yang berkaitan dengan interaksi manusia untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan berdasarkan syariat. Itulah pengertian fikih secara istilah agar kita paham. Jadi kita nggak lepas dari fikih. Ke masjid aja kita pakai fikih. Mana mungkin kita sholat subuh tadi nggak wudhu? Kita harus wudhu. Mana mungkin kita udah batal, kentut misalnya, terus kita laksanakan terus sholatnya tanpa wudhu? Nggak mungkin. Jadi mendalam fikih itu. Seperangkat hukum yang berkaitan dengan interaksi kita dengan Allah, dengan manusia, ya, secara lahiriah dan batiniah, sesuai dengan syariat Islam. Itulah fikih yang lebih dalamnya lagi pengertiannya. Kemudian di sini disebut dengan keluarga dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Keluarga itu diartikan adanya bapak, ibu, beserta anak-anak dan seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Itu yang disebut dengan keluarga. Karena fikih keluarga yang akan saya sampaikan ini. Jadi yang disebutkan keluarga nggak mungkin cuma bapak doang, anaknya nggak ada, ibunya belum dinikahin. Nah nggak jadi keluarga dong. Keluarga itu ketika dia sudah menikah, ada ayahnya, ada ibunya, ada anak-anaknya, dan juga keluarga yang lainnya yang menjadi tanggungannya. Itulah yang disebut dengan fikih dan keluarga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang keluarga ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, ini Allah manggilnya siapapun yang merasa manusia dipanggil. Hai manusia, kalau nggak usah jadi manusia, nggak usah nengok, nggak usah ikut merasa ini dipanggil. Karena yang dipanggil manusia. Nanti ayat Al-Quran ada panggilan untuk khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang nggak beriman nggak usah nengok. Kalau ini umum panggilannya. Siapa yang merasa manusia, aku panggil. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Allah tahu nggak cuma laki-laki doang. Makanya Nabi Adam merasa kesepian di sorga. Cuma laki-laki sendiri. Diciptakanlah Hawa, pendampingnya Adam. Wa unsa, dan perempuan diciptakan oleh Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa. Syu'ub, berbangsa-bangsa. Ada Indonesia nikah sama orang Malaysia. Ada orang Indonesia nikah sama orang Amerika. Syu'ub. Kami ciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kami juga jadikan berbangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di dunia banyak. Wa qabaila, ternyata di Indonesia juga punya suku kan? Sukunya berapa banyak ayah? Saya nggak tahu tuh jumlah suku di Indonesia. Pokoknya ratusan aja. Qabail itu suku-suku. Akhirnya saya nikah sama orang Jawa. Saya orang Betawi. Nikah sama orang Jawa. Ini yang disebut wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling dekat, dan membentuk keluarga. Ini ayat yang menjadi cikal bakal membentuk keluarga di surat Al-Hujurat ayat 13. Karena Allah jadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ternyata tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal. Dari mengenal itu, ayat selanjutnya nanti akan menjelaskan. Terjadilah pernikahan-pernikahan untuk membentuk keluarga. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah keluarga yang baik nantinya dimulai dari pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya, ayat. Sebagai landasan hukum dalam membentuk keluarga. Yang kedua, ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini sering dibaca. Ya ayuhan nas, manusia dipanggil lagi ayat. Ya ayuhan nas, wahai yang merasa jadi manusia, katanya. Ittaqu rabbakum, takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu hanya kepada Tuhan. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan dari satu jiwa. Nabi Adam sendirian ayah. Nafsi wahidah Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan juga karena Adam butuh pendamping, zaujaha, istrinya. Ini ayat baru berkaitan dengan keluarga. Setelah Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian laki dan perempuan, Allah juga ciptakan yaitu Nabi Adam untuk punya teman, seorang wanita yang bernama Hawa, ibunya kita. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Mereka akan berkembang biak. Ya sampai sekarang ayah. Dulu kan Nabi Adam sama Hawa berdua doang di sorga. Tapi Allah ciptakan itu nanti anak cucunya sampailah kepada kita. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Dan Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ada anak kembar. Ya kan? Karena apa? Karena itu tadi. Allah jadikan keturunan yang banyak nanti. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu akan saling silaturahim, menjalin hubungan serta kasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah sangat mengawasi apa tindak tanduk kita dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau keluarga, Allah tuh tahu tindak tanduk, maksud tujuan keluarga yang ingin kau cek, yang ingin kau jadikan dalam kehidupanmu. Itu. Baik, ayah. Nah, dari ayat ini Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian membentuk keluarga, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah kita akan menjadi seorang pemimpin, terutama ayah. Karena tujuan kita fikih keluarga ini adalah orang tua dalam membentuk keluarga yang bahagia, sakinah.
Karena itu hati-hati sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi wal amir alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Setiap laki-laki, setiap kita adalah pemimpin, ayah. Dan setiap laki-laki pemimpin itu akan ditanyakan. Enggak cuma laki-laki sih, hadis ini akan panjang ceritanya. Wal amir, amir itu presiden. Wal amir alladzi 'alan nas, yang memimpin manusia kelompok yang banyak. Iya, Indonesia punya presiden. Itu bapaknya Indonesia itu presiden kita. Tapi harus hati-hati itu, kalau ada rakyatnya yang kelaparan, mungkin yang pertama ditanya presidennya kayaknya. Kalau ada rakyatnya yang nggak makan, mungkin yang pertama ditanya adalah bapaknya ya presiden. Makanya Umar bin Khattab itu waktu diangkat, dibaiat menjadi khalifah, apakah berucap alhamdulillah? Nangis ayah. Innalillahi yang dijawab. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya atau cucunya Umar bin Khattab itu nangis itu ketika diangkat menjadi presiden. Karena takut. Ayahnya aja waktu jadi presiden kan nggak pernah tidur. Kalau malam ngeronda. Lah kalau presiden sekarang ada nggak yang ngeronda gitu? Dirondain kata Bunda. Dia tanya itu rakyatnya ada nggak sih yang nggak makan hari ini? Itu Umar setiap hari kerjaannya kayak gitu. Sampai diangkat itu gandum makanan-makanan dibawain kepada orang miskin. Ada nggak pemimpin yang kayak gitu? Karena dia tahu kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Itu baru seorang presiden. Lebih kecil lagi, warrajul. Dan seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki, ra'in ala ahli baitihi, menjadi pemimpin bagi ahlun baitihi, keluarganya. Kalau saya sholat, anak saya nggak sholat, jangan tenang-tenang ya. Saya sholat, anak kita nggak sholat. Sebelum nikah ya, kalau udah nikah udah urusan suaminya dah. Kita sholat, anak kita nggak sholat. Kita mau masuk surga enak-enakan, anaknya masuk neraka, bisa jadi itu. Bahkan dituntut lagi di akhirat. Nggak mau anaknya masuk neraka sendirian, bapaknya lagi enak ada di neraka, dipanggil. Kamu ajarin nggak anakmu dulu ibadah di dunia? Enggak, saya sibuk sama ngaji. Tarik aja sama-sama dengan anaknya ke neraka. Bisa kayak gitu ya, nauzubillah. Makanya disebut warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya sebagai suami. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'laha, dan seorang wanita, istri menjadi pemimpin bagi rumah tangganya ketika suami nggak ada. Berarti di dalamnya ada anak. Kalau bapak menjadi tanggungan ibu dan anak. Tapi ketika ibu menjadi tanggungan untuk menanggung siapa? Anak. Ahli baitihi wa ba'liha itu artinya yang ada di rumah. Anak, harta suami itu dijaga dengan baik. Pokoknya kalau zaman sekarang ngelihatnya aneh-aneh deh ayah. Kalau ngelihat berita-berita di TV kan saya kaget tuh yang tadi ABRI suka sama ABRI, gimana sih ceritanya? Astagfirullahaladzim, mau jadi apa negara ini? Kemudian wawaladihi wahiyya mas'ulatun anhu, dan anak akan menjadi seorang pemimpin juga itu anak. Anak itu akan ditanya wawaladihi, dan anaknya menjadi pemimpin juga nantinya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dia akan ditanya juga tentang dirinya si anak itu. Pernahkah kau dulu waktu masih mudanya, remajanya melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan? Wal abdu ra'in ala mali sayyidi, pembantu kita pun ditanya ya. Pembantu, ini ada pembantu-pembantu yang main handphone dulu katanya. Udah zaman sekarang pembantunya. Akhirnya apa? Pembantu melupakan kegiatannya menjaga harta suami, istri ataupun majikannya. Nah ini yang disebut wal abdu itu pembantu. Ra'in ala mali sayyidihi, menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab terhadap harta sayyidnya atau yang punya rumah, dan dia akan ditanya tentang menjaga harta orang tersebut, menjaga harta suaminya, majikannya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah
bahwa kamu semua akan menjadi seorang pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti di akhirat. Jadi luar biasa ya, bahwa sesungguhnya membentuk keluarga itu nggak gampang kalau kita nggak mendalami secara fikih tadi. Kemudian pengertian nikah, karena kita bicara tentang keluarga, tentunya melalui pernikahan yang kata Imam Syatibi, hifzun nasl. Tujuan syariat agama yang sedang kita lakukan adalah menjaga, memelihara keturunan kita, yaitu dengan pernikahan. Apa itu nikah? Nikah dalam arti bahasa ad-dam. Dam itu mengumpul, menghimpun. Maaf ayah, menghimpun bersetubuhan suami istri. Itu artinya dam, berkumpul. Tadinya nggak boleh kumpul. Setelah nikah dia boleh berkumpul, bersetubuh antara suami dan istri, antara ayah dan bundanya setelah pernikahan. Itu menurut ulama pengertian nikah secara bahasa. Pengertian nikah menurut para ulama, menurut Ibnu Qudamah adalah akad perkawinan yang diucapkan secara mutlak dan tidak ada satu dalil yang memalingkannya. Nah, ayah sering menikahkan putra putrinya. Jadi akad perkawinan yang diucapkan secara mutlak, secara jelas. Ayah menjadi saksi buat anaknya kan waktu menikah, menikahkan anaknya sendiri. Nah ini sah pernikahan anak kita. Jangan sampai pernikahan sebelum sah mereka sudah mempunyai keturunan. Nah ini yang salah. Kemudian Abu Zahra dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, menikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki dan perempuan yang saling mencintai masing-masing dan mempunyai hak dan kewajiban. Ini lebih jelas lagi menurut Abu Zahra dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Jadi hubungan yang halal antara suami dan istri yang saling mencintai. Wah lebih jelas lagi tuh, saling mencintai. Kadang-kadang udah gak zaman lagi menikahkan anak tanpa saling mencintai gitu. Dan tujuan pernikahan menurut saya ambil dalam kitab, dalam buku Baiti Jannati, rumahku adalah istanaku, karangan Abdul Syukur Al-Azizi, halaman 24. Tujuan pernikahan adalah menenteramkan dan kasih sayang, menenteramkan hati dan kasih sayang. Ini yang kita sering sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian memperoleh keturunan yang banyak. Berbahagialah ketika pernikahan kita mempunyai keturunan yang banyak, mempunyai keturunan yang menjadi generasi kita. Nabi kan bersabda dalam sabdanya, tazawwadul waludul wadud. Nikahilah wanita-wanita yang kau cintai dan subur. Subur ayat. Nabi bilang gitu sama kita. Nikahilah wanita-wanita yang kau cintai. Benar kata Abu Zahra tadi. Yang dicintai oleh kita. Jangan dipaksa. Kemudian, ya kalau yang satu ini kita nggak bisa. Dan subur. Nggak boleh dicoba berarti kan. Subur ini maksudnya mudah-mudahan setelah nikah kita punya anak. Gitu. Al-walud, walud itu subur aja. Makanya bersyukur kalau kita nikah punya istri kita bisa melahirkan anak banyak. Itu. Tazawwadul waludul wadud. Fa inni ukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga terhadap umatku yang punya keturunan banyak. Nabi akan bangga katanya kalau ada keturunannya yang banyak. Itu. Jadi tujuan pernikahannya adalah ingin mempunyai keturunan yang banyak tentunya. Mengikuti amalan sunnah. Ya, Rasulullah salah satunya menikah. Jadi kita menikah ini sesuai dengan tuntunan Rasul. Rasul pengen ada umatnya yang mengikuti sunnahnya. Jadi maaf ya, kalau bilang sunnah Nabi itu nggak cukup cuma apa ya? Oh ini kan sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Tapi yang sunnah Nabi yang lainnya nggak diikutin, salah lah. Nabi bilang ini sunnah Nabi. Falyatasanna bisunnati, an-nikah sunnati, falyatasanna bisunnati. Nikah itu sunnahku, kalau melaksanakannya maka kau mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Jadi nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah. Ini tujuan pernikahan. Yang keempat menjaga sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita ingin menjaga keluarga kita dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya nggak habis nih, sahabat. Masih banyak materinya, 20 slide. Kalau nggak habis, bulan depan aja. Baik, sedikit lagi ya. Ini ada 20 slide, banyak banget slide-nya. Pentingnya peranan ayah dan bunda dalam keluarga. Ayah dan bunda penting kita dalam keluarga. Apa sih? Nah sampai sini ayah akan saya sampaikan. Padahal masih banyak lagi.
pentingnya peran ayah dan bunda dalam keluarga. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ayat ini sering kita dengar. Nah, bedakan ayatnya dengan yang ya ayyuhan nas. Giliran Allah mau menceritakan pernikahan, suruh nikah, ya, mengenalkan laki dan perempuan, menyebutnya ya ayyuhan nas. Tapi ketika khusus Allah menyebutnya untuk kita yang beriman, menyebutnya bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, anfusakum. Tapi nggak cukup kan ayah? Wa ahlikum, dan keluargamu. Kalau saya udah kayak begini sekarang, ya keluarga kita juga harus sama. Jadi saya bingung ayah, kalau ayahnya Islam, bundanya non-Islam. Banyak. Dan saya guru di sekolah ayah, menemukan anak yang nangis. Kenapa? Saya mau baca Quran gimana Pak? Loh ibu saya Kristen, ayah saya Islam. Saya nggak diajarin agama kalau nggak di sekolah ini. Saya jadi sedih Pak, mau baca Quran juga nggak pernah di rumah. Wa ahlikumnya kemana? Ada pernikahan yang beda agama antara ayah dan bundanya. Nauzubillah. Mau kemana ini jadinya? Yang satu ke sorga, yang satu ke neraka jadi kesannya. Dan ini banyak di zaman sekarang, pernikahan udah nggak mikirin lagi agama. Nauzubillah. Padahal peran ayah dan bunda di sini sudah awalnya udah dikasih tahu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak-anakmu, jaga juga keturunanmu yang lain, termasuk istrimu di situ. Dari apa? An-nar, api neraka. Jadi dari api neraka ini. Ayat ini turun ayah. Asbabun nuzul ayat ini turun, surat At-Tahrim ayat 6 ini. Turun itu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, surat At-Tahrim ayat 6 ini turun, setelah kau jelaskan, aku sudah menjaga diriku. Kata Umar bin Khattab, aku sudah menjaga diriku dari api neraka. Wa qudha nas wal hijarah, katanya kan. Aku sudah menjaga diriku dari api neraka. Wa kaifa ahli, bagaimana dengan keluargaku nanti menjaganya ya Rasulullah? Umar nanya kan, ketika ayat ini turun, kata Rasulullah menjawabnya begini katanya. Ini dia. Umar berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dari api neraka, dari diri saya. Lalu bagaimana dengan keluarga kami? Rasul menjawab, laranglah mereka mengerjakan apa yang dilarang mengerjakannya. Dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan istri anakmu dari api neraka. Jadi ayat ini turun, Umar nanya, saya sudah menjaga diri dari api neraka ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan istri anakku? Istri dan anakku gimana menjaganya? Perintahkanlah istrimu dan anakmu sebagaimana yang diperintahkan Allah terhadapmu, wahai Umar. Dan laranglah istri dan anakmu sebagaimana Allah melarang terhadap dirimu, wahai Umar bin Khattab. Itu kau sudah menjaga istri dan anakmu dari api neraka. Jadi kan apa yang kita lakukan, perintahkan juga kepada anak istri. Itu namanya menjaga. Apa yang dilarang Allah kepada saya, larang juga sama istri dan anak. Jadi jangan anak kita dibiarin ketika narkoba. Kita tahu narkoba haram, tapi anaknya nggak dikasih tahu, nggak dihukum, nggak dimarahi, nggak dilarang misalnya. Ya sama aja kita membiarkan mereka masuk ke neraka. Ini. Yang kedua, peranan ibu. Peranan ibu ini peranan ayah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sehingga Umar sampai bertanya begitu. Kemudian peranan ibu dalam sebuah syair Hafiz Ibrahim mengatakan, al-um madrasatun al-ula idza a'adattaha a'adatu sya'ban tayyul aqrab. Idza a'adatta sya'ban tayyul aqrab. Kata Hafiz Ibrahim, peranan ibu itu adalah, ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama, bunda. Sekolah pertama adalah bunda. Ayah itu sedang kerja, bunda bersama anak. Berarti ketika bunda bersama anak, disitulah madrasatul ula.
sekolahan pertama. Didiklah anak pada saat sekolahan pertama dengan bunda. Jadi bagaimana makan yang baik. Sampai sekarang ayah ada anak murid saya kalau nulis pakai tangan kiri. Kalau makan pakai tangan kiri. Membuat saya bingung. Kenapa nggak dari kecil diajarkan tangan kanan? Hal yang kecil itu. Tangan kirinya aktif, tangan kanannya pasif jadinya. Tapi kalau dari kecil sudah diajarkan, saya yakin nggak mungkin dia menggunakan tangan kiri. Ini yang berarti peranan bunda, peranan ibu, peranan istri di sini. Kata seorang penyair tadi, ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Iza a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Kalau kau ingin menyiapkan keturunanmu, anak-anakmu baik, maka persiapkanlah anak-anakmu itu dari rumah dengan baik. Jadi ternyata bukan guru ayah. Guru itu orang kedua. Orang pertama ibu. Kalau udah lebih spesifik lagi, serahkan sama Pak Andi. Lah iya kan, saya Pak Andi guru. Gak mungkin bundanya ngajarin teori matematika aljabar. Gak mungkin katanya. Gak bisa ibu. Nggak bisa juga ibu menerangkan teori tentang ekonomi Islam, atau ekonomi itu mempunyai simbol, atau apa sih ekonomi itu, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, kan ada tuh istilah ekonomi. Ngerti, serahkanlah kalau udah kayak gitu kepada yang ahlinya, yang namanya guru atau ustadz. Nah, tapi madrasah pertama peranan ibu di sini adalah ketika suami tidak ada dan anak bersama ibu, disitulah peranan ibu bermain. Ayah bunda baru sampai slide kelima, slide-nya ada 20 kebanyakan. Mungkin bisa sampai jam 12 kalau 20 dibaca di sini. Insya Allah sebulan yang akan datang kita akan sampaikan lagi. Ini yang bisa saya sampaikan ayah bunda, mohon maaf kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan kalau seandainya saya sehat panjang umur, ayah bunda demikian juga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Harapan kami tentunya bukan ayah bunda juga, tapi anak-anak kita ayah bunda, agar mereka menjadi keluarga yang tentunya implementasi orang tua dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa saja yang perlu untuk mereka, anak-anak kita tanamkan dalam hatinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, makanan hidangnya sudah tersedia. Ayah bunda mau bertanya? Iya, ayah kami sudah mendengar Madrasatul Ula. Madrasatun idza a'adatu sya'ban tayyibal a'raq. Itu seorang penyair ayah. Mungkin ayah waktu masih sekolah pernah dengar kalimat-kalimat seperti ini. Ini seorang penyair bernama Hafiz Ibrahim. Bukan hadis ayah. Kadang-kadang sudah kita ngomong hadis Rasulullah Madrasatul Ula, walaupun bahasa Arab, tapi bukan hadis kadang-kadang. Nah, kita harus tahu mana yang hadis, mana yang bukan hadis. Nah, ini perkataan ulama. Ulama karena pandai dia menganalisa peranan ibu, ternyata di sini nih. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ada bunda yang katanya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.